Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan presentasi untuk UAS mata kuliah Estetika Humanisme. Pada UAS kali ini saya akan memilih topik yaitu Building Networking. Sebelumnya, memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Bintang Rizky Pratama dengan nomor NIM 2402010200567. Latar belakang dari building networking. Yang pertama, networking sering diartikan sebagai aktivitas mencari koneksi untuk keuntungannya secara pribadi atau profesional. Namun, jika hanya mengejar keuntungannya, hubungan tersebut biasanya tidak akan bertahan lama. Estetika humanisme menawarkan cara membangun relasi yang indah dan menghargai nilai kemanusiaan. Dalam kehidupan modern, baik di kantor, kampus, maupun komunitas, pendekatan humanis sangat dibutuhkan ke relasi tidak sekedar formal, tapi juga bermakna. Jadi tadi adalah latar belakang dari bisnis networking. Kemudian, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengintegrasikan estetika humanisme ke dalam aktivitas networking sehari-hari. Yang kedua, apa saja prinsip humanis yang dapat memperkaya kualitas relasi profesional maupun personal. Yang ketiga, bagaimana sih dampaknya terhadap keberlanjutan hubungan jangka panjang? Tujuan saya pada kali ini, yang pertama, menjelaskan konsep estetika humanisme dalam konteks networking. Yang kedua, memberikan panduan membangun jejaring dengan cara yang etis dan menghargai keindahan hubungan sosial. Yang ketiga, menunjukkan contoh nyata penerapan pendekatan ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang pertama, sebelumnya kita akan menjelaskan apa sih itu estetika humanisme. Definisinya adalah pendekatan yang memandang manusia sebagai pusat nilai, hormati martabat, dan keunikan tiap individu. Kemudian, prinsip dari estetika humanisme ini adalah yang pertama, empati, penghormatan, komunikasi santun, dan menghargai keindahan interaksi sosial. Kemudian, building networking. Nah, jadi tema kali ini, apa sih artinya sih building networking itu? Definisinya adalah proses membangun, memelihara, dan mengembangkan hubungan untuk tujuan profesional atau personal. Nah, jadi tidak cuma membangun aja atau memelihara saja, tapi tiga-tiganya, membangun, memelihara, dan mengembangkan. Kemudian, fokusnya adalah di kolaborasi, kepercayaan, dan pertukaran nilai yang bukan hanya manfaat sepihak. Jadi saling bermanfaat, tidak hanya memanfaatkan sepihak saja. Dan selanjutnya, nah, adakah integrasi dari keduanya? Saya akan menjelaskan integrasi dari estetika humanisme dan building networking tadi. Jadi, estetika humanisme memberi dimensi keindahan dan kemuliaan dalam suatu interaksi, sehingga networking tersebut menjadi lebih etis dan bermakna. Nah, hal tersebut untuk menghindari kesan manipulatif atau transaksional dalam hubungan sosial. Nah, jadi ada nih integrasi antara estetika humanisme dan building networking. Kemudian saya akan memberikan 5 prinsip dari building networking yang berbasis estetika humanisme.
Aja ya. Yang pertama, empati. Nah, empati itu adalah memahami kebutuhan dan perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, keindahan sikap. Keindahan sikap itu adalah komunikasi yang santun, apresiatif, dan tidak memaksa. Kemudian yang ketiga adalah keseimbangan. Apa sih keseimbangan itu? Jadi keseimbangan itu adalah relasi yang saling menguntungkan, bukan eksploitatif, cuma sepihak. Kemudian yang keempat, keberlanjutan. Lanjutan itu adalah merawat hubungan yang sudah dibangun tadi dengan konsistensi dan ketulusan. Dan yang kelima adalah keterbukaan budaya, yaitu menghargai perbedaan latar belakang, baik sosial dan budaya. Contoh dari prinsip tersebut, contoh penerapannya di dalam kehidupan sehari-hari. Apa aja ya? Saya akan memberikan dari lingkungan kerja terlebih dahulu, seperti di kementerian atau perusahaan. Skenarionya adalah, jadi ada suatu rapat. Setelah rapat antar bagian atau seksi atau bidang, seorang pegawai yang mengucapkan terima kasih dan menindaklanjuti komunikasi dengan menanyakan kabar rekan kerja lain. Nah, jadi setelah mengucapkan terima kasih, tidak langsung bubar atau selesai dan pergi, namun ada komunikasi lanjutan dengan menanyakan kabar rekan kerja lain. Nah, nilai humanismenya adalah menunjukkan perhatian, bukan hanya pada hasil kerja, tetapi juga pada kondisi manusia di balik pekerjaan tersebut. Jadi, di balik suatu hasil kerja, pasti ada manusia yang berada di baliknya. Kemudian, skenario di kampus. Jadi ada suatu mahasiswa yang membentuk jaringan belajar lintas kelas. Nah, saling berbagi catatan kuliah tanpa pamrih. Tanpa pamrih. Jadi nilai humanismenya adalah keindahan dari berbagi pengetahuan, memperkuat solidaritas, dan saling percaya. Jadi seperti belajar bareng, terus mungkin bisa berbagi catatan bareng setelah masing-masing matkul yang berbeda. Kemudian ada di komunitas sosial. Skenarionya, saat mengikuti acara bakti sosial, relasi ini terbangun bukan hanya untuk program tersebut, tetapi tetap terus berlanjut menjadi jaringan kerja sama di masa depan. Nah, nilai humanismenya, hubungan tersebut didasari empati dan kepedulian sosial, bukan sekedar formalitas suatu acara. Nah, jadi dalam acara tersebut, kita tidak hanya untuk bakti sosial di acara itu aja, di hari itu aja. Namun kita tetap bisa membangun relasi, dan itu bisa menjadi terbangun untuk menjadi jaringan kerja untuk selanjutnya di masa depan. Kemudian di media sosial, skenario-nya, saya beri contoh di LinkedIn. Alih-alih hanya meminta koneksi, pengguna juga memberikan apresiasi tulus pada prestasi orang lain dan berbagi informasi yang bermanfaat. Nah, nilai humanismenya menciptakan interaksi yang tulus dan inspiratif. Jadi di suatu aplikasi tersebut, jadi tidak hanya kita membangun koneksi, namun di samping membangun koneksi tersebut, kita juga saling memberikan apresiasi pada prestasi dan berbagi informasi yang bermanfaat. Nah, dampak positif dari hal-hal tadi adalah, yang pertama, hubungan yang lebih kuat dan bisa menjadi jangka panjang. Nah, setelah saling berhubungan dan tidak berhenti di hari itu saja, itu pastinya akan menjadi lebih kuat dan bisa akan bertahan dalam jangka yang panjang. Kemudian yang kedua, reputasi pribadi atau profesional yang positif.
Jadi bisa saling percaya, bisa saling menghargai antara satu sama lain. Kemudian, yang ketiga, menciptakan kolaborasi berkelanjutan pada lintas bidang atau lintas seksi atau lintas instansi. Nah, networking tersebut juga tidak hanya bisa berhubungan di satu bidang aja, tapi kita lebih bagus bisa berkolaborasi dengan bidang lain yang nantinya kita akan saling belajar dan di masa depan bisa kolaborasi secara berkelanjutan. Kemudian yang keempat, bisa meningkatkan kualitas hidup sosial. Karena karena apa? Ya, adanya rasa saling menghormati. Jadi, sosial itu adalah penting. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Nah, jadi untuk dalam kehidupan sosial kita harus ada rasa saling menghormati agar hidup kita pun bisa dihormati juga dan berkualitas. Nah, kesimpulannya, jadi building networking itu tidak cukup hanya mencari koneksi, namun perlu memperhatikan aspek juga. Nah, aspek aja apa ya? Aspek estetika humanisme agar hubungan terasa indah dan tulus, serta menghargai martabat manusia. Nah, tadi, seperti yang di lingkungan sosial, kita harus terus saling menghargai. Nah, pendekatan ini relevan dalam semua aspek kehidupan, seperti beberapa skenario yang tadi saya jelaskan, seperti di lingkungan kerja, kampus, komunitas, dan media sosial. Nah, kemudian, saya akan memberikan 3 saran untuk membangun building networking. Yang pertama, biasakan suatu networking atau hubungan tersebut dengan sikap menghargai dan memberikan nilai tambah. Nah, jadi penting dari suatu networking itu kita tidak diem-dieman atau nilai empati. Jadi kita bisa saling menghargai. Nah, dari menghargai tersebut seseorang akan senang dan mungkin akan mengizinkan kita untuk menjalin hubungan dengan orang tersebut. Nah, hal itu akan memberikan nilai tambah kepada seseorang yang menghargai seseorang tersebut. Kemudian, melatih empati dan komunikasi santun dalam interaksi sehari-hari. Nah, penting juga empati dan komunikasi. Jadi jangan asal kita berkomunikasi dengan orang lain itu jangan asal. Jadi kita harus dengan santun. Kita tidak asal menghargai orang, tapi kita hargai dengan santun dan itu wajib dilakukan dalam interaksi sehari-hari. Kemudian, jadikan suatu networking tersebut sebagai cara untuk membangun relasi jangka panjang yang bermanfaat untuk semua pihak. Jadi, tidak hanya pihak, kita tidak perlu pilih-pilih pihak, tapi setiap bertemu sosial, bertemu orang lain, kita tetap, kalau bisa, kita tetap membangun relasi dan komunikasi yang santun tadi, agar kita menambah networking lain. Dan semoga jika networking tersebut berhasil, bisa membangun relasi jangka panjang yang nantinya juga bermanfaat bagi kita semua dan bagi orang tersebut. Dan baik, terima kasih. Tadi adalah salah satu topik yang saya jelaskan untuk UAS Estetika Humanisme, yaitu building networking, atau yang disebut dengan membangun suatu hubungan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.